Halo semuanya, selamat datang di channel ini. Bersamaku ada Megantoro. Oke teman-teman, menindaklanjuti video kemarin ya tentang rincian biaya untuk bisa bekerja atau pergi ke Jepang ya sebagai jisuse atau peserta magang. Nah, di video kali ini aku akan share kepada kalian tentang gaji di Jepang ya teman-teman, yang mungkin topik yang banyak orang Indonesia itu pengen tahu sebetulnya kalau kita kerja di Jepang itu berapa sih. Nah, di sini akan aku jelaskan sesuai dengan pengalamanku selama menjadi jisuse atau peserta magang di Jepang ya teman-teman. Nah, sebetulnya untuk gaji di Jepang itu disesuaikan juga ya teman-teman, atau tergantung dari status kalian. Jadi kalau misalkan dibandingkan dengan yang bekerja di Cina ataupun bekerja di Korea, itu pasti berbeda-beda teman-teman, karena di Jepang sendiri yang paling dasar, yang paling banyak itu ada dua kategori, yaitu pertama ada jisuse atau peserta magang ya teman-teman, ya dulunya itu namanya kensuse, terus yang satunya lagi tokutegino. Nah, tokutegino itu yang benar-benar kita dikontrak untuk bekerja ya teman-teman, istilahnya kayak TKI lah, seperti itu. Nah, karena di sini status kebanyakan orang yang pergi ke Jepang ya sebagai jisuse, termasuk aku atau peserta magang, jadi otomatis gajinya itu kalau dibanding yang tokutegino itu pasti berbeda. Nah, karena tokutegino itu nanti gajinya akan disamakan dengan orang Jepang, sedangkan untuk jisuse atau peserta magang seperti aku ini pasti di bawah gaji orang Jepang ya teman, seperti itu. Istilah kata kalau di Indonesia misalkan kalian PKL lah, gaji orang PKL sama orang yang bekerja tetap di suatu perusahaan itu kan pasti berbeda. Nah, di situ perbedaannya menjadi tokutegino sama jisuse itu perbedaannya seperti itu. Nah, di sini akan aku bahas yang jisuse terlebih dahulu, karena di sini untuk statusku sendiri adalah jisuse, lalu juga untuk kebanyakan orang-orang yang pergi ke Jepang itu menjadi seorang jisuse. Jadi aku bahas yang secara garis besar banyak tersebar di Indonesia. Nah, kalau kita lihat di brosur-brosur dari LPK ya Jepang yang menawarkan untuk bisa memberangkatkan ke Jepang, itu rata-rata gajinya itu yang ditulis di brosur ya, atau yang dijelaskan sama pihak LPK-nya itu antara 10 sampai 20 juta ya, ataupun ada yang menulis 15 sampai 20 juta. Nah, itu sebetulnya kalau menurutku adalah gaji kotor, teman-teman. Jadi tidak tidak sebanyak itu, tapi juga tidak terlalu sedikit ya, teman-teman, menurutku. Jadi kalau yang ditampilkan di brosur itu kebanyakan adalah gaji kotor ya, yang belum dipotong dengan berbagai keperluan. Jadi untuk peserta magang sendiri ya kira-kira gajinya sekitaran di situ ya teman, 10 sampai 20 juta, 15 sampai 20 juta, cuman itu masih kotor. Nah, nantinya ada beberapa hal yang mempengaruhi untuk gajinya di Jepang itu ya, gaji kerja kalian di Jepang itu tinggi atau rendah. Pertama, untuk potongan sendiri teman-teman, di sini ada beberapa ya, misalkan ada air, terus ada listrik, terus ada gas. Jadi di sini gas tidak pakai gas LPG ya teman-teman, jadi sudah otomatis nanti dibayar tiap bulan. Terus juga listrik, jadi kalau misalkan kalian sering menyalakan lampu ataupun alat-alat listrik ya nonstop ya, nanti otomatis potongannya akan lebih besar. Terus juga untuk sewa, apa ya istilahnya, kayak sewa rumahnya lah. Kalau misalkan kalian dikasih rumah, kita kan kalau di Jepang kan tidak mungkin tinggal di sembarang tempat kan, pasti kan kita disediakan tempat. Dan di situ kita juga ada potongannya teman, seperti misalkan apato ataupun mansion ataupun rumah ya, seperti itu. Nanti potongannya beda-beda tergantung juga dari perusahaannya, dan itu biasanya sudah tertulis di surat kontrak kerja sebelum kita berangkat ke Jepang. Nah, lalu untuk faktor yang selanjutnya di situ ya teman-teman adalah lemburan. Nah, jadi gaji di Jepang itu tidak melulu segitu saja, bahkan ada yang sampai lebih, ada yang sampai ya, kalau kalian dengar ada teman-teman yang bilang aku bisa sampai 22 juta, ada yang sampai 25 juta, ada yang cuma 18 juta. Nah, itu juga dipengaruhi dari lembur, teman-teman. Untuk gaji yang tadi disebutkan itu adalah gaji pokok ya, kurang lebih segitu, dan itu belum termasuk lembur. Kalau ditambah lembur pastinya nanti beda-beda, tergantung. Kalau kita bekerja di perusahaan A misalkan lemburannya banyak, dengan B yang lemburannya sedikit, pasti nanti juga berbeda untuk hasil yang didapatkan.
Terus yang kedua yang mempengaruhinya itu adalah kalau di Indonesia katakanlah UMR per jamnya ya. Jadi per jamnya itu berapa yen. Ada yang per jamnya itu 1000 yen, ada yang 800 yen, ada yang 900 yen, dan itu pastikan nanti juga pendapatannya itu beda-beda. Jadi kalau ditanya gaji di Jepang berapa ya itu tergantung kalian tuh dapat perusahaan apa dan lokasinya itu di mana, seperti itu. Terus juga lemburannya itu banyak atau sedikit. Jadi tidak bisa dipatok di Jepang itu 15 juta, itu belum tentu. Terus juga yang ketiga adalah bonus ya teman, kalau ada, karena terkadang ada perusahaan yang memberikan bonus ya, karena perusahaannya baik, terus juga misalkan kinerja kita baik itu nanti bisa dikasih bonus, dan itu juga mempengaruhi tinggi atau kecilnya gaji. Terus yang selanjutnya adalah jam malam. Nah di sini untuk di Jepang sendiri itu bagi orang yang bekerja pada waktu siang hari ya, istilahnya dari pagi sampai sore, dan yang sore atau malam sampai pagi itu nanti hitungannya berbeda teman-teman. Jadi lebih banyak yang jam malam, atau di sini disebutnya yaking dan niking. Yaking itu malam, niking itu yang pagi. Nah jadi kalau misalkan teman-teman kerjanya itu malam, berarti otomatis nanti gajinya itu lebih besar dibandingkan yang kerja pagi atau siang, seperti itu teman-teman. Terus selain itu juga teman-teman, untuk uang bersih yang diterima ya, jadi dari semua total tadi kita dihitung, misalnya kita ada jam malamnya itu berapa jam, terus lemburannya berapa jam, ada bonus atau enggak, itu nanti dikurangi potongan tadi. Jadi kalau misalkan kalian gajinya besar tapi potongannya juga besar, nanti kan juga hasilnya imbang. Cuman rata-rata dari teman-temanku ya yang sudah berada di Jepang, sudah aku tanya-tanya itu berbeda-beda. Ada yang hanya 12 sampai 14 juta, ada yang 18 juta yang malam ya, terus ada juga yang 20 juta, bahkan ada yang hanya 10 juta. Jadi itu cuma tergantung dari perusahaannya. Seperti kalian kalau bekerja di Indonesia, beda perusahaan kan pasti juga beda gajinya teman-teman. Terus juga untuk UMR kan juga pengaruh. Nah di sini juga sama. Jadi berbeda dengan negara Korea yang kalau setahu itu mau dimanapun itu sama saja ya UMR-nya. Kalau di Jepang itu hampir sama seperti di Indonesia. Jadi tiap daerah, misal kalian berada di perusahaan di Tokyo sama yang berada di Aomori sudah pasti berbeda, apalagi sama Okinawa itu pasti nanti berbeda. Terus bidang pekerjaannya juga, yang genba sama yang di pabrik ya, itu pasti kan juga beda, lemburannya pasti juga beda, seperti itu teman-teman. Jadi mungkin semoga video ini bisa memberikan gambaran ya bagi teman-teman yang berada di Indonesia dan pengen bekerja di Jepang, kurang lebih gambaran dari gajinya itu seperti ini, supaya nanti kalian juga tidak terlalu berekspektasi tinggi ya teman-teman. Karena kalau misalkan kalian datang sebagai jisuse gitu, gaji kita tidak bisa disamakan dengan orang Jepang, dan kadang gaji kita itu tergantung dari perusahaannya juga, sesuai perjanjian yang kita dapat pada waktu sebelum berangkat ke Jepang. Meskipun seperti temanku ada teman, meskipun dia berada di kota besar dan upah per jamnya itu tinggi, tapi karena perjanjian dengan perusahaannya itu sedikit ya, hasilnya juga tidak sebanyak UMR yang berada di lokasi tersebut, di prefektur tersebut, kurang lebih seperti itu teman. Jadi kalau bisa kalian misalkan mau berangkat ke Jepang, sudah dapat job itu dibaca terlebih dahulu ya, untuk kontraknya itu nanti per jamnya berapa, potongannya berapa. Jadi kalian bisa menghitung sendiri kira-kira nanti setelah di Jepang itu aku dapat uang sekitar berapa, seperti itu ya teman. Dan oke, semoga bermanfaat ya untuk videoku kali ini, bisa membantu atau mengobati rasa ingin tahu kalian berapa sih gaji di Jepang ya, kurang lebih seperti itu. Dan terima kasih sudah menonton video kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya.